Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 16 Agustus 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita awali live update siang ini dengan berita seputar sidang tahunan MPR RI. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD RI. Acara berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta dan secara daring pada hari ini Senin 16 Agustus pagi. Pada hari ini Presiden Jokowi menyampaikan pidato sebanyak 2 kali. Pada momen sidang tahunan MPR RI 2021 ini, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy lengkap dengan aksesorisnya. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tampak mengenakan pakaian adat suku Mandar asal Sulawesi Barat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun News, Khairul Umam, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Khairul. Halo, Khairul, bisa mendengar saya? Ya, halo rekan. Iya, Khairul, bisa Anda informasikan bagaimana jalannya sidang tahunan MPR RI bersama DPR dan juga DPD di tahun kedua pandemi COVID-19 ini? Iya, tadi sekitar setengah jam yang lalu sidang tahunan MPR RI telah selesai digelar dan juga ini merupakan sidang tahunan MPR RI tahun kedua ya yang digelar di masa pandemi, dan memang pada tahun ini digelar begitu ketat, menerapkan protokol kesehatan yang begitu ketat, di mana peserta sidang hanya dibatasi yang fisik hadir hanya 60 orang, dan juga para awak media yang meliput di kompleks parlemen juga dibatasi, di mana hanya para pewarta foto yang diizinkan memotret langsung di dalam ruang sidang, dan awak media lainnya hanya diizinkan meliput melalui layar-layar yang disediakan di ruang media center, begitu, Dea. Ya, Khairul, bisa Anda simpulkan apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan 2021 dan juga nota keuangan APBN 2022 ini? Ya, baik. Tadi memang ada banyak ya yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun kami di sini mencatat hanya beberapa penting saja, terutama mengenai penanganan pandemi COVID-19. Tadi Presiden Jokowi menegaskan bahwa hingga 2022 mendatang, situasi ini masih diselimuti oleh ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa APBN tahun 2022 ini harus antisipatif, responsif, dan juga fleksibel merespons ketidakpastian tersebut. Sementara itu, terkait penyampaian nota keuangan, Presiden Joko Widodo memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 itu berkisar 5-5,5%. Sementara itu inflasi pada 2022 tingkat 3%. Sementara itu nilai rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US dollar, begitu, Dea. Iya. Lalu selain itu apa yang disampaikan Ketua MPR, Ketua DPR dan juga Ketua DPD dalam sidang tahunan ini, Khairul? Halo? Ya, tadi juga Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti memang menyampaikan pidatonya masing-masing ya. Tadi juga Ketua MPR RI sempat berbicara mengenai vaksinasi ideologi, yaitu di mana MPR RI ini terus melakukan sosialisasi 4 pilar MPR RI, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Sementara itu tadi Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti juga menyoroti penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun dia menolak adanya anggapan bahwa negara ini gagal menangani pandemi COVID. Terakhir tadi juga Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa DPR RI akan terus memperkuat fungsi pengawasan penanganan pandemi COVID yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian, Dea. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribunnews Khairul Umam melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, 1000 bendera merah putih dikibarkan di Jembatan Sungai Batanghari. Jembatan yang lebih dikenal dengan nama pedestrian Gentala Arasi ini merupakan salah satu ikon kota Jambi. Pemasangan 1000 bendera yang dipasang di sepanjang jembatan ini langsung dipimpin oleh Gubernur Provinsi Jambi, Al-Haris. 1000 bendera yang berkibar di sepanjang jembatan ini diharapkan bisa membangkitkan rasa patriotisme dan nasionalisme masyarakat Jambi meski di tengah pandemi COVID-19. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Jambi, Samsul Bahri yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Samsul. Ya, selamat siang rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada. Iya, Samsul bisa Anda informasikan selain di jembatan Sungai Batanghari ini di mana lagi titik pemasangan bendera merah putih di sana? Oke, Dea dan Tribuners dimanapun berada, memang dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemasangan 1000 bendera merah putih yang dipasang di pedestrian Jembatan Gentala Arasi yang memang merupakan ikon Jambi. Dan pemasangan itu sendiri juga tidak hanya dilakukan di pedestrian Jembatan Gentala Arasi, namun juga ada satu titik lainnya yaitu di Taman Tugu Juang Kota Jambi juga dilakukan pemasangan bendera. Setidaknya ada sekitar 500 bendera merah putih yang dipasang dan berkibar di sepanjang Taman Tugu Juang Jambi. Dan ini juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk menyemarakan perayaan atau peringatan HUT RI ke-76 yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi, karena memang diketahui bahwa Provinsi Jambi sendiri juga masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan segala aktivitas termasuk juga di wilayah Kota Jambi sendiri bagian dari Provinsi Jambi melaksanakan PPKM level 4 yaitu diperpanjang hingga 23 mendatang. Jadi memang tidak hanya di pedestrian namun ada di Tugu Juang dilakukan pengibaran atau pemasangan bendera merah putih sebanyak 500. Jadi total ada 1.500 bendera merah putih yang berkibar di Provinsi Jambi. Demikian, ya. Ya, lalu untuk di Jambi sendiri, apakah akan dilaksanakan upacara bendera pada esok hari, Samsul? Oke, untuk upacara bendera sendiri masih tetap dilakukan meskipun memang tidak semarak seperti 2 tahun belakang atau sebelum adanya pandemi. Jadi memang pelaksanaan ini sendiri dilakukan secara protokol kesehatan dan tidak dilakukan pengundangan seperti halnya pada 2 tahun sebelum. Biasanya pemerintah Provinsi Jambi itu mengundang seluruh pihak dinas, kemudian juga seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, termasuk juga sekolah-sekolah biasanya melaksanakan upacara pengibaran HUT RI di lapangan Gubernur Jambi. Namun dengan kondisi pandemi saat ini tidak dilakukan, hanya dilakukan secara internal dari pihak Gubernur Jambi. Demikian, Rea. Ya, baik Tribuners, tadi rekan kami Samsul juga telah berhasil mendapatkan keterangan dari Gubernur Jambi, Al-Haris. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Yang mengenang kembali bagaimana perjuangan pada perjuangan kita. Kita ingin semangat itu muncul kembali. Dan tidak boleh kita menyerah hanya karena pandemi ini. Kita mesti bangkit, mesti melawan, mesti jadi pekerjaan yang baik. Dan kita harus bisa mampu tegak berdiri dengan kondisi bangsa dan dalam kondisi yang yakin profesional. Karena itu bendera ini mau kita masyarakat dari bendera agar kita bersemangat kembali. Ya, seperti semangat merah putih yang tidak pernah lelah berkibar terus setiap harinya untuk kita. Dan kita tidak boleh merasa tidak optimis, kita beroptimis. Dan pernah lelah, kita berjuang membangun negeri ini untuk anak bangsa. Jadi itu saya kira ini ide
Pusaka. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Kendari siap mengibarkan bendera di rumah jabatan Wali Kota Kendari pada Selasa 17 Agustus 2021 besok. Guna mengecek seluruh kesiapan para Paskibraka, mereka diswab antigen dan dikontrol secara berkala hingga hari pengibaran bendera tiba nantinya. Sebelumnya, pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka di Kota Kendari telah berlangsung di Rujak Wali Kota Kendari. Dalam kegiatan pengukuhan itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir, yang juga dihadiri oleh stakeholder Kota Kendari. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun News Ultra, Husni Hussein, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Husni. Husni, bisa mendengar saya? Ya, selamat siang rekan Dea. Iya, Husni, bisa Anda gambarkan sejauh apa persiapan Kota Kendari ini menjelang HUT RI ke-76? Ya, baik Dea. Dapat saya kabarkan bahwa memang kemarin telah dilakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera untuk wilayah Kota Kendari, tepatnya di rumah jabatan Kota Kendari. Nah, Dea, usai pengukuhan tersebut, kami juga sempat bertemu dengan Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, yaitu Hardianto Pono. Ia mengatakan bahwa memang pasukan pengibar bendera ini akan melakukan gladi bersih, yaitu tadi pagi, dan sore hari mereka akan diistirahatkan untuk mempersiapkan menjelang HUT RI ke-76 di rumah jabatan Kota Kendari. Nah, dari pantauan kami di lapangan tadi pagi, Dea, bahwa memang kesiapan di rumah jabatan Kota Kendari telah mencakup 90%, tampak beberapa sejumlah gedung dari rumah jabatan itu telah dipersiapkan untuk mempersiapkan upacara HUT RI ke-76 pada esok hari. Seperti itu, Dea. Iya, Husni, bisa Anda ceritakan bagaimana tentang sosok keempat siswa-siswi pilihan Kota Kendari ini yang terpilih menjadi Paskibraka? Ya, Dea, berikut keempat sosok dari pasukan pengibar bendera merah putih pada perayaan 17 Agustus di rumah jabatan Kota Kendari, yaitu ada Anissa Putri Sagita dari SMA Kartika Kendari selaku pembawa baki. Anissa ini ialah anak dari Haji Suratman dan Ibu Haja Setiawati. Kemudian disusul oleh Taufik Rahman Zepasau selaku pembentang sekaligus pemimpin yang berasal dari SMA Negeri 2 Kendari. Taufik ini ialah merupakan pasangan dari Bapak Insinyur Zainal Irfan Pasau dan Ibu Nurliah Ali. Kemudian ada Muhammad Ferdiansyah dari SMA Negeri 4 Kendari, yang sebelumnya Muhammad Ferdiansyah ini ialah yang menggantikan Hasbi Lasrudin yang memundurkan diri dari Man Insan Cendikia Kota Kendari. Nah, Muhammad Ferdiansyah ini dia merupakan anak pasangan dari Abdul Majid dan Ibu Elvis Mendak. Kemudian selanjutnya ada Muhammad Prasetya dari SMA Negeri 5 Kendari yang merupakan pasangan dari Bapak Iskandar DS dan Ibu Isma sebagai penarik bendera. Seperti itu dia. Iya, baik Tribuners, tadi rekan kami berhasil mendapatkan keterangan dari Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir, dan juga pembawa baki Paskibraka Kota Kendari 2021, Anissa Putri Sagita. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Mudah-mudahan hasil pelatihan mereka selama beberapa waktu ini betul-betul bisa memberikan kesan dan membentuk karakter mereka sebagai generasi muda, dan kita berharap tugas mereka nanti di tanggal 17. Yang pertama tentunya lebih melatih kefokusan dan tentunya harus lebih banyak beristirahat untuk lebih fokus di saat hari H, dan juga kekuatan tulang saat latihan fisik kan lumayan berat. Untuk kekuatan tulang itu CDR, kalau untuk tubuh kita longseng. Oh, mantap.
Kita beralih ke berita berikutnya, Tribuners. Kasus heboh diduga prank dana hibah 2 triliun rupiah dari Herianti Akiditio terhadap Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri kini memasuki pekan ketiga. Namun hingga hari ini, Senin 16 Agustus, Polda Sumsel belum berencana melakukan pemanggilan lanjutan terhadap Herianti Akiditio. Direktorat Kriminal Umum Polda Sumsel masih menyusun rencana terhadap lanjutan kasus yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Selain itu, belum dilakukannya pemeriksaan terhadap Herianti ini lantaran Polda Sumsel masih menunggu hasil tes kejiwaan yang bersangkutan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Sriwijaya Post, Odi Arya Saputra yang akan menyampaikan laporan. Halo Odi. Odi, bisa Anda informasikan? Halo Dea. Iya, Odi, bisa Anda informasikan bagaimana dengan kelanjutan kasus diduga dana hibah bodong senilai 2 triliun rupiah? Baik Dea, seperti ketahui hari ini Senin tepat sudah 3 minggu bergulirnya kasus Herianti Akiditio yang diduga melakukan prank pemberian dana bantuan sebesar 2 triliun terhadap Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri Dea. Namun hingga saat ini realisasi uang tersebut masih tidak ada Dea. Ya. Lalu apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, Odi? Baik Dea, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka, maksud kami Dea. Hanya hingga saat ini pihak kepolisian sudah membawa saksi itu hadir atau turut menyaksikan secara simbolis pemberian uang sebesar 2 triliun rupiah kepada Kapolda Sumatera Selatan pada 3 minggu yang lalu, Dea. Iya, lalu terkait ini Polda Sumsel masih menunggu hasil kejiwaan Herianti untuk kembali melakukan pemeriksaan, apakah itu benar? Baik, Dea, jadi seperti ini Dea. Alasan dari pihak Polda Sumsel belum memanggil kembali Herianti Akiditio lantaran yang bersangkutan diketahui sedang mengalami maksud kami sedang diuji tes kejiwaannya sehingga sampai saat ini diketahui hasil tes kejiwaan ini ditetapkan sebagai salah satu syarat untuk menanyai atau mewawancarai seorang saksi untuk menggali informasi lebih lanjut ya. Iya, lalu Odi, apakah ada fakta terbaru yang Anda ketahui terkait Herianti Akiditio? Baik Dea, jadi dari kasus Herianti Akiditio ini ada 2 fakta baru yang kita temukan Dea. Jadi yang pertama itu tim Polda Sumsel mengirimkan tim ke Jakarta untuk menemui saudara Herianti yang berada di Jakarta, di mana tim Polda Sumsel berhasil bertemu dengan kakak dari Herianti Akiditio, persis satu tingkat di atasnya, berarti anak ke-5 Dea. Jadi dari pengakuan saudara Herianti, dia tidak mengetahui bahwa ayahnya memiliki uang sebesar itu Dea, dan juga dia tidak mengetahui ada wasiat yang disebutkan Herianti bahwa ayahnya akan memberikan dana sebesar itu untuk penanganan COVID-19 Dea. Nah, selain itu Dea, juga ditemukan lagi bahwa adanya laporan dari rekan si Herianti Akiditio, yakni Dr. Siti Mirza Nuria, bahwa yang bersangkutan itu diduga melakukan kasus penipuan dan penggelapan terhadap Dr. Siti Mirza. Jadi hutang ini sudah dilakukan sejak tahun 2020 lalu dan hingga sini belum dibayarkan. Selain itu si korban sudah melaporkan ini ke Polda Sumsel Dea, begitu Dea. Iya, Tribuners, tadi rekan kami Odi berhasil mendapatkan keterangan terbaru dari Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kejiwaannya seperti apa Pak hingga saat ini? Yang pertama perlu kita sampaikan, jadi kemarin sudah dilakukan pemeriksaan baik itu dari psikologi yang Polda, kemudian dari kejiwaan yang ada di Pemda. Mereka minta waktu kurang lebih 5 hari. Jadi hasilnya sampai saat ini masih dalam proses penilaian mereka. Nanti setelah ada hasilnya baru akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan bahwa tim ada yang berangkat ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dari Herianti, karena yang bersangkutan kan di sini hanya sendiri, yang lain ada di Jakarta, dan tim saat ini masih berada di
Jakarta, belum selesai melakukan pemeriksaan. Masnya siapa pihak keluarganya di keterangan? Jadi ada baru satu orang yang dapat diminta keterangan, yaitu kakak dari saudari Haryanti. Anak nomor berapa itu, Pak? Belum selesai, ya. Anak nomor berapa itu, Pak? Nomor di atas Haryanti langsung, pas di atas. Namanya kita sampaikan. Pak, terkait dengan belum selesai, hari ini belum selesai juga. Pak, katanya Dokter Mirza jadi saksi juga ya Pak ya? Gimana? Dokter Siti Mirza dipanggil sebagai saksi juga bakal itu. Terkait dengan laporan Siti Mirza, seperti sahabat kemarin, memang laporan sudah ada. Teknis berikutnya adalah manakala kita menerima laporan, kita akan klarifikasi kepada pihak pelapor. Ya. Nah, sampai saat ini yang bersangkutan belum memberikan keterangan terkait dengan laporan yang disampaikan ke SPKT kemarin. Artinya ada kemungkinan Pak jadi saksi, Pak? Bisa saja terkait dengan laporannya ya. Artinya memang laporan itu memang ada ya Pak ya? Ada laporannya. Dibantah oleh Dokter Mirza. Laporannya ada terkait dengan laporan penipuan. Tetapi tadi yang bersangkutan belum memberikan keterangan ke kita terkait dengan isi laporan yang disampaikan. Tribuners, seorang warga Kabupaten Serang tak menyangka melahirkan 3 bayi kembar dalam 2 hari sekaligus. Selengkapnya selesai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan Live Update. Kita menuju berita berikutnya. Kapal motor penyeberangan Teluk Singkil yang sedang dalam pelayaran mengalami oleng ke arah kanan. Insiden ini sempat membuat para penumpang panik. Penumpang kemudian diminta untuk bergeser ke bagian kiri guna menyeimbangkan posisi kapal. Sejumlah barang-barang di dalam kapal turut dibuang ke laut agar meringankan beban kapal. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Rambi Indonesia, Sari Mulyasno, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Asno. Ya Mbak Dea. Ya, Asno, bisa Anda informasikan kapan kejadian KMP Teluk Singkil ini oleng dan apakah sudah diketahui penyebabnya? Baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi untuk kejadian kapal KMP Teluk Singkil ini oleng, itu kejadiannya pada hari Minggu kemarin, tepatnya pada pukul 05.15 sesuai informasi yang kami dapat dari pihak ASDP perwakilan Simelu, di mana KMP Teluk Singkil ini melakukan pelayaran dari Labuan Haji Aceh Selatan menuju Kabupaten Simelu. Itu kurang lebih jaraknya menempuh sekitar 70 mil laut, di mana dalam perjalanan mengalami oleng pada pukul 05.15 diakibatkan tali yang mengikat kendaraan truk di dalam kapal terputus akibat gelombang dan alun yang besar pada saat kejadian. Kembali ke Dea. Ya, Asno, apakah lokasi kejadian olengnya KMP Teluk Singkil ini dekat dengan daratan Simeule ataupun pelabuhan Labuhan Hajin? Ya, Dea. Untuk lokasi kejadian itu tepatnya pada posisi sesuai informasi yang kami peroleh di lapangan kurang lebih 6 mil laut dari daratan Simelu. Itu artinya posisi kapal sudah dekat dengan Pulau Simelu. Demikian. Iya, lalu berapa jumlah penumpang yang ikut dalam pelayaran KMP Teluk Singkil saat itu dan apakah juga ada korban jiwa dalam insiden ini? Ya, Dea. Untuk jumlah penumpang sesuai manifest yang tercatat yang kami terima dari pihak SDP itu berjumlah sebanyak 133 penumpang. Jadi untuk korban jiwa tidak ada, baik
penumpang maupun ABK, akan tetapi ada 1 orang penumpang berjenis kelamin perempuan itu pada posisi sampai di atas pukul 8 pagi kapal feri merapat di dermaga, ada seorang penumpang mengalami sesak napas, oleh pihak ASDP langsung melarikannya ke rumah sakit terdekat. Namun demikian pada pukul 10 pagi pihak ASDP mengecek langsung ke rumah sakit terdekat. Posisi penumpang sudah sembuh dan dibolehkan pulang. Demikian dia. Iya, Asno, lalu bagaimana untuk proses evakuasi kapal saat itu? Baik, untuk proses evakuasi kapal perlu kami jelaskan pada saat kejadian itu pihak Nakoda langsung menghubungi pihak terkait di daratan Simelu karena posisi kapal sudah dekat di Pulau Simelu. Pada saat itu pihak terkait di Kabupaten Simelu langsung mengerahkan 2 unit kapal, salah satunya kapal feri Aceh Hebat 1 dan 1 unit kapal Angkatan Laut milik Lanal Simelu. Demikian dia. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Serambi Indonesia, Sari Mulyasno, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Kecelakaan bus versus truk terjadi di Simpang Pondok, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Kecelakaan lalu lintas ini melibatkan 1 unit bus Damri dan 1 unit truk pengangkut jagung. Akibatnya lalu lintas di persimpangan lokasi kecelakaan pun mengalami kemacetan panjang. Saat ini pihak Polsek Sunggal masih menyelidiki terkait peristiwa tabrakan yang terjadi antara bus Damri dan truk pengangkut jagung itu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Goklas, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Goklas. Halo, selamat siang, Dea. Ya, Goklas, bisa Anda informasikan bagaimana terkait kronologi kejadian kecelakaan antara bus dan truk ini? Nah, jadi berdasarkan penuturan dari warga sekitar ataupun saksi mata yang ada di lokasi, jadi awalnya bus Damri ini datang dari arah Kota Medan melalui Jalan Gatot Subroto, itu ingin menuju Binjai dan melewati lampu merah yang tepat ada di depan Mall Manhattan. Kemudian datang juga truk pengangkut jagung itu dari arah Ring Road menuju Helvetia, dan saat melintasi simpang lampu merah yang ada di depan Mall Manhattan. Nah, pada saat itu terjadilah tabrakan yang dimana menyebabkan bus dari Damri itu menabrak tiang listrik lampu merah hingga tumbang, dan bus tersebut pun terbalik dan menutup jalan. Sementara untuk truk pengangkut jagung itu terlentang tepat di tengah-tengah jalan di lampu merah, di mana seluruh angkutan jagung ataupun biji jagung itu berserakan di jalan itu sekitar pukul 5.30 WIB tadi pagi. Ya, lalu apakah Anda sudah mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian terkait kecelakaan ini? Nah, untuk seluruh dari keterangan pihak kepolisian, memang mereka masih memintai keterangan terhadap para supir, entah itu dari bus Damri ataupun dari truk pengangkut jagung. Tapi tadi terlihat dari amatan kita, pihak kepolisian itu sudah melakukan olah TKP di lokasi, karena memang kedua truk tersebut juga sudah berhasil dievakuasi sehingga arus lalu lintas di sana sudah berjalan dengan baik. Ada 2 versi kata pihak kepolisian terkait dengan kejadian tersebut, namun dia masih enggan untuk menjelaskan lebih lanjut apakah versi A atau versi B yang benar. Seperti itu, masih dalam proses penyelidikan seperti itu, Dea. Ya, Goklas, tadi Anda menuturkan bahwa sopir yang terlibat kecelakaan ini dimintai keterangan, berarti mereka selamat ya? Bagaimana kesaksiannya? Oke, tadi yang berhasil kita wawancara yakni supir dari pihak Damri, bus Damri, dia memang membenarkan bahwa pada saat itu di pagi itu memang pas tidak lagi membawa penumpang. Dan artinya tidak ada penumpang, dan juga dia hanya bersama kernet 1 orang. Artinya hanya ada 2 orang yang berada di dalam bus Damri tersebut, dan dua-duanya selamat dalam kondisi yang sehat. Sementara kalau untuk pengendara yang di truk pengangkut jagung itu
ada 2 orang, yakni ya supir dan kernet juga, dan dua-duanya dalam kondisi sehat sekarang, tapi tadi sempat supirnya mengalami menjalani pengobatan tradisional seperti mengurut saja, seperti itu. Ya, Tribuners, tadi rekan kami Kuklas juga berhasil melakukan wawancara bersama personel unit Lantas Polsek Sunggal, Bribka P. Tarigan. Berikut informasi lengkapnya. Melaporkan untuk Taruna terdahulu yang kecelakaan berada di Benetton, bus Damri kontra Goldisel hari ini pukul 9.45. Situasi arus lalu lintas di Kompak Arah sudah cukup terkendali. Melakukan evakuasi dengan menggunakan. Jadi untuk sementara dilaporkan kebenaran. Terima kasih, selamat pagi. Untuk kronologis kejadiannya, Bang? Kronologis kejadian sekitar pukul 5.30. Itu untuk sementara perkara ini masih kita lakukan penyelidikan. Itu Damri kabarnya mengarah dari mana dan truknya mengarah dari mana? Jadi untuk sementara belum kita pastikan, masih kita cari transaksi, begitu juga dengan kedua pengemudi. Jadi harus bersabar, nanti kita akan beritahukan kembali. Ada korban jiwa, Bang? Untuk sementara korban jiwa negatif, jadi yang korban hanya material aja. Berikut traffic yang ditabrak. Damrinya itu, Bang, di dalamnya ada penumpang dari pagi? Masih kita lakukan untuk supir belum kita ketahui di mana, nanti kita cari, kita sampaikan kembali. Terima kasih. Abang dari mana, Bang? Kita dari Lantas Polsek Sunggal. Nama lengkap, Bang? Nama lengkap Bribka Perdana Tarigan. Kita beralih ke kabar berikutnya. Puncak Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah kembali mengeluarkan guguran awan panas pada hari ini Senin 16 Agustus. Akibat awan panas guguran Gunung Merapi tersebut menyebabkan hujan abu di beberapa wilayah yang ada di lereng Merapi. Salah satunya hujan abu terjadi di wilayah Desa Telogolele, Kecamatan Selo, Boyolali. Hujan abu ini terjadi sesaat setelah Gunung Merapi kembali meluncurkan 2 kali awan panas guguran. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo, Tri Widodo, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Tri. Halo Tia. Ya, Tri, bisa Anda informasikan terkait detail berapa kali awan panas guguran ini turun dari puncak Gunung Merapi? Iya, Tia dan Tribuners dimanapun berada. Gunung Merapi pada hari ini Senin 16 Agustus 2021 meluncurkan awan panas guguran sebanyak 3 kali ya. Pertama, awan panas guguran terjadi pada pukul 05.36 waktu Indonesia Barat, yang kemudian disusul lagi pada pukul 05.53 waktu Indonesia Barat. Erupsi Gunung Merapi kembali terjadi dengan memuntahkan awan panas guguran sejauh 3,5 km ya. Iya. Lalu kemudian awan panas lagi terjadi pada pukul 08.52, namun luncuran yang ketiga ini jaraknya lebih pendek, yaitu sekitar 1,7 km mengarah ke barat daya ya. Iya. Sejumlah desa di lereng Gunung Merapi tadi disebutkan terjadi hujan abu. Lalu bagaimana dengan kondisi warga di salah satu desanya, khususnya ini di Desa Telogolele? Ya, runtutan guguran awan panas yang terjadi Senin pagi tadi mengakibatkan sejumlah dukuh di satu desa, yaitu di Desa Telogolele, mengalami guyuran hujan abu vulkanik. Nah, meski begitu, namun aktivitas warga masih tetap normal, yaitu dengan meladang maupun mencari rumput untuk pakan ternaknya. Hanya saja warga sedikit terganggu dengan abu vulkanik ini, terutama untuk pemberian pakan ternak ya. Iya. Lalu, Tri, ada berapa dukuh di Telogolele ini yang terdampak hujan abu Merapi? Iya. Hujan abu yang terjadi tadi pagi mengakibatkan 8 dukuh di Desa Telogolele mengalami hujan abu vulkanik. Namun setiap dukuh tingkat ketebalannya berbeda-beda. Justru yang berada di
KRB 2 yaitu Dukuh, Trogomulyo dan Trogolele yang berjarak kurang lebih 5-7 km, guyuran abu vulkanik malah lebih tebal dibanding di Dukuh Stabila yang hanya berjarak 3 km dari puncak Merapi. Iya, terima kasih rekan Tri Widodo untuk laporannya langsung dari Desa Telugolele, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Banten, Tribuners. Seorang perempuan warga Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang tak menyangka melahirkan 3 anak kembar. Perempuan bernama Uni Uningsi ini melahirkan bayi pertamanya secara normal di rumah pada Kamis 5 Agustus 2021 malam. Dia mengaku baru mengetahui di kandungannya ada 2 bayi lagi setelah melahirkan yang pertama. Kemudian 1 hari setelahnya, ia kembali melahirkan 2 bayi secara operasi sesar di rumah sakit. Kabar lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ahmad. Halo Dea. Ya, Ahmad, bisa Anda informasikan untuk lebih detailnya terkait proses kelahiran bayi kembar? Apakah ibunya ini sebelumnya sudah tahu atau bagaimana? Baik Dea, jadi ada seorang ibu namanya Uni Uningsi di salah satu kabupaten Serang. Dia tidak menyangka sebelumnya bahwa dia akan memiliki 3 orang anak kembar, di mana pada saat USG sebelumnya, menurut keterangan dari dokter sendiri, bahwa janin yang ada di tubuhnya sendiri itu ada 2 anak. Namun ketika dia setelah melahirkan anak pertamanya, seorang perempuan, kemudian dokter menyarankan agar anak keduanya sendiri itu dilahirkan menunggu beberapa hari lagi karena posisi janin saat itu katanya masih kecil, terlalu kecil. Namun Uni sendiri ketika malamnya tidak kuat dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan sesar. Namun ketika sebelum sesar dia di USG terlebih dahulu dan di situ ketahuan bahwa di dalam perutnya sendiri itu masih ada 2 bayi lagi gitu. Sehingga Uni pun dilakukan sesar di rumah sakit RSDP Serang itu sekitar hari Jumat pada sore harinya. Iya, Ahmad. Lalu berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apakah ada kendala saat proses kelahiran bayi kembar 3 ini? Iya, menurut pengakuan Uninya sendiri bahwa untuk kendala ketika kelahiran baik yang normal maupun yang sesar itu semuanya tidak ada kendala. Mereka melakukannya secara normal dan tidak ada kendala apapun. Namun ada kendala pada saat ketika persalinan, yaitu tentang biaya dari rumah sakit itu sendiri, di mana biaya sendiri yang ketika melahirkan anak yang kedua dan ketiga ini Uni diberikan tagihan itu kurang lebih hampir 20 juta rupiah gitu dia. Ya, Ahmad. Lalu apa harapan dari Ibu Uni Uningsi ini sendiri dengan lahirnya 3 anak kembarnya? Ya, untuk harapannya sendiri menambahkan sebelumnya bahwa biaya yang menjadi kendala Uni Uningsi kan kebetulan menjadi kendala. Namun dia bersyukur dan berterima kasih kepada pihak-pihak mulai dari Dinas Kesehatan setempat dan lain sebagainya, karena dengan berkat bantuan mereka sehingga ibu dan bayi anak ini tidak mengeluarkan biaya dari sekitar 20 jutaan tersebut. Mereka semuanya diberikan biaya secara gratis oleh Dinas Kesehatan setempat. Adapun harapannya dari Ibu Uninya sendiri yaitu dia berharap agar anaknya ini karena posisinya masih kecil kan sekitar 1,3 kilogram, dia berharap bahwa ketiga anaknya ini bisa tumbuh besar hingga dewasa dan selalu sehat tanpa ada penyakit apapun gitu. Iya, baik Tribuners, tadi rekan Ahmad sudah melakukan wawancara bersama Ibu Uni Uningsi, ibu dari ketiga bayi kembar. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Uni Uningsi. Dia anaknya kembar nyangka tuh orang? Orang nyangka teluk sih. Nyangka mah kembarnya Roro. Terus pas di keuruhan telunekin pas preman gitu. USG maning pas sarap operasi. Sarap operasi. Pertamanya lahir nih kayaknya apa preman? Lahir di rumah siji. Sing wadon. Terus yang keroro di rumah sakit. Roro rumah sakit tuh. Iya. Jadi pas USG ini preman emang? Pas USG dinyatakan aku ya maning Roro.
Namanya Roro konon. Pas USG awal maunya anak Roro doang. Iya, USG awal anaknya Roro, dokter sing iki ngomongnya Roro baik. Pas giliran sing wadon lahir ning rumah USG maning ngarep bedah anak Roro. Ini rumah sakit ini teh? Rumah sakit Derajat. Serang ya? Iya. Kami akan kembali dengan kabar menarik lainnya seusai jeda sejenak. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subroombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subroombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kembali di live update Tribuners, kabar berikutnya datang dari Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengejarkan program vaksinasi. Namun sayangnya vaksin yang diberikan pemerintah pusat belum mencukupi kebutuhan yang ada. Sebelumnya, Pemprov Sumsel telah mengajukan ke pemerintah pusat permintaan vaksin sebanyak 1,5 juta dosis per bulan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Sumsel, Linda Trisnawati yang akan menyampaikan laporan. Halo Linda. Ya, halo Dea. Ya, Linda, bisa Anda jelaskan tentang vaksinasi di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang? Ya, baiklah Dea. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengencarkan program vaksinasi COVID-19.
Nah, namun sayangnya vaksinasi yang diberikan pemerintah pusat belum mencukupi kebutuhan yang ada. Untuk target vaksinasi di Sumatera Selatan itu ada 6,4 juta orang, dan khusus Kota Palembang targetnya 1,3 juta orang. Setiap bulannya Provinsi Sumsel baru menerima rata-rata 360.000 dosis vaksinnya. Sedangkan kebutuhannya kalau mau menuju herd immunity di awal tahun 2022 setidaknya butuh 150.000 vial atau 1,5 juta dosis. Nah, untuk itulah masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, terbilang agak kesulitan untuk mencari vaksin dosis pertama. Gitu dia. Iya, lalu untuk saat ini di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, sudah berapa capaian vaksinasinya, Linda? Oke, dari target vaksinasi 6,4 juta orang, artinya kurang lebih butuh 13 juta dosis vaksin. Nah, ini capaiannya baru 1.042.851 orang yang sudah divaksin di dosis pertama, atau 16,2%. Nah, untuk yang dosis keduanya baru 9,8%. Sedangkan untuk capaian vaksinasi di Kota Palembang dari target 1,3 juta yang sudah divaksin baru 354.999 orang atau 27,2% untuk dosis pertama. Gitu dia. Iya, Linda, lalu bagaimana upaya pemerintah untuk mencapai vaksinasi ini hingga bisa 100% nantinya? Oke, pemerintah Provinsi Sumsel sudah mengajukan ke pusat untuk meminta 1,5 juta dosis per bulan. Namun menurut Gubernur Sumsel Hemanderu memang sudah diberikan, tapi itu netes, artinya baru sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, untuk itu Gubernur Sumsel Hemanderu menginisiasi ya, jika diizinkan, dia mempunyai keinginan untuk membeli vaksin, namun memang terkendala oleh izin ya, karena vaksin tersebut impor. Namun jika memang diizinkan untuk dibeli, Pemprov Sumsel akan minta CSR dari BUMD, BUMN maupun perusahaan swasta yang ada di Sumsel untuk membantu. Nah, dari Pemprov Sumsel dibeli, tapi diberikan ke masyarakatnya secara gratis. Begitu ya. Ya, Tribuners, tadi rekan Linda sudah melakukan wawancara bersama Gubernur Sumsel Hermanderu. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya. Kemarin katanya Bapak dorongan yang untuk penambahan itu Pak. Iya, dari realisasinya Pak. Tidak berubah-ubah, mintanya dari jumlah sasaran 13 juta dosis ini, sasarannya 6,5 juta kali 2 kan? Aku minta 1,5 juta dosis per bulan supaya pacak di awal tahun ini kita herd immunity. Itu maksudnya. Ini belum ditambah loh yang kelonggar, yang pengajuan itu yang diizinkannya ibu hamil, diizinkannya anak-anak. 6,5 juta itu pasti pada standar ketentuan Menkes sebelumnya, yakni tentang kriteria penerima vaksin. Itu termasuk anak sekolah itu Pak? Belum gitu ya Pak? Ya, tapi belum ada realisasi dari pemerintahan pusat Pak? Ada realisasi, tapi netes kan, tapi kita berharap untuk dapat dipenuhi lah. Kemarin yang rencana mengenai pengadaan Aku BUMD ini ingin mak ini. Tapi kan ada payung, karena ini kebijakannya juga terkait internasional kan. Vaksin ini kan import. Kalau memang boleh beli, biarlah aku minta CSR, BUMD yang ada di Sumatera Selatan ini, atau teman-teman swasta yang mau membantu, atau BUMN yang mau membantu, aku nak ajak beli tapi rakyatnya tetap menerima gratis. Itu rakyatnya garis bawah tetap menerima gratis. Pihak pemerintah Kota Sorong, Papua Barat mengunjungi kapal motor Sirimau hari ini Senin 16 Agustus. Kunjungan dilakukan menyusul KM Sirimau yang akan dijadikan tempat karantina terpusat pasien COVID-19. Kedepannya pasien COVID-19 bisa menjalani perawatan di atas kapal. Pemkot Sorong akan menyiapkan anggaran sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Selengkapnya akan disampaikan rekan Tribun Papua, Sahwan Asari Raharusun, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sahwan. Halo Dea. Iya, Sahwan, bisa Anda informasikan bagaimana tadi pelaksanaan peninjauan di KM Sirimau oleh Wali Kota Sorong? Ya, baik Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Sejak pagi tadi, Bapak Wali Kota dan juga Wali Kota Sorong dan juga
sejumlah OPD termasuk Pelni dan juga Pelindo serta KSOP mengunjungi kesiapan yang fasilitas yang ada di KM Sirimau yang nantinya dijadikan sebagai fasilitas karantina untuk pasien COVID-19 di Kota Sorong itu sendiri. Ya. Iya, lalu seperti apa persiapan dari fasilitas yang tersedia di KM Sirimau yang nantinya akan dijadikan tempat karantina pasien COVID-19 itu, Sawan? Ya, kalau untuk terkait dengan fasilitas yang sudah tersedia hingga saat ini memang sudah ada sejumlah tempat tidur yang sudah disiapkan, namun untuk alat-alat medis, peralatan medis dan lain-lain memang beberapa belum disiapkan, namun dari pihak Pelni sendiri melalui pihak kapal mengungkapkan bahwa mereka secepatnya akan menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut. Sementara untuk mobil ambulans dan lain-lain, mereka pihak pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Sorong telah menyediakan sekitar 10 ambulans untuk standby mengantar para pasien dari rumah dan juga dari rumah sakit menuju ke pelabuhan dan selanjutnya dibawa ke kapal melalui kapal motor kecil. Iya. Sobat, lalu bagaimana harapannya terkait pengoperasian karantina apung bagi pasien COVID-19 di Sorong nantinya? Ya, dengan hadirnya kapal KM Sirimau sebagai tempat karantina terpusat untuk pasien COVID-19 di Kota Sorong ini, Wali Kota berharap setelah hadirnya kapal tersebut, angka positif di Kota Sorong bisa ditekan dan juga pasien sembuh juga bisa segera cepat pulih sehingga Kota Sorong bisa terbebas dari kasus COVID-19 nantinya. Ya. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan Sahwan sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Saya, setelah dipersiapkan semua fasilitas dibutuhkan. Apa lagi? Dan di rumah sakit tetap ya Bapak? Yang sakit tetap di rumah sakit. Kalau ada sakit biasa pergi di rumah sakit. Tapi rumah sakit swasta dan pemerintah tidak diperkenankan tidak diperkenankan untuk pasien COVID, OTG maupun positif, tidak boleh. Itu sumber penyebaran virus. Mereka ini memang harus betul-betul diasingkan di laut. Apa lagi? Untuk obat-obatan sendiri Pak, apakah ditanggung oleh pemerintah kota atau dari Kementerian Kesehatan langsung? Yang kita terus mengharapkan, Wali Kota tetap punya kebijakan untuk menangani apa yang bisa ditangani. Berarti support dari APBD kota apa Pak? Ya haruslah. Untuk apa Pak? Saya belum bisa menentukan besaran dana, tapi mereka harus menyampaikan perencanaan mereka. Perencanaan itulah yang menentukan besaran anggaran yang saya tentukan. Begitu kan? Saya nggak bisa ngomong sembarang. Tulis bagus. Kalau tidak tulis bagus, pasti tidak boleh ikut saya. Kata itu hari ini kita hadirkan perbuatan. Ya kan? Wartawan bangga tidak? Bangga Pak. Saya takut kamu kena COVID ini. Rapat-rapat ini. Rencananya kapan Pak akan dioperasikan? Besok kami semua ikut upacara. Kalau kamu tidak ikut upacara, kita tentang. Ikut upacara selesai. Tanggal 18 kami dapat cek kesiapan. Kalau bisa paling lama hari Jumat. Kalau tidak hari Kamis kami lakukan launching di sini. Launching di sini pasien naik kapal bertolak dari pelabuhan, digeser ke bawah. Berlabuhnya di mana ini Pak? Tergantung nakoda. Tapi tidak terlalu jauh dari sini. Pokoknya tidak ada hubungan dari darat langsung ke kapal seperti sekarang ini. Bisa itu ada. Dari Papua kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. TNI, Polri, dan tenaga kesehatan di Kabupaten ND menggelar tes swab antigen di tempat bagi warganya. Pelaksanaan swab antigen di tempat ini dilaksanakan di 3 lokasi. Setiap warga yang lewat di titik lokasi pelaksanaan tes swab antigen wajib menjalani tes swab. Warga juga diberi edukasi terkait prokes dan bahaya penularan COVID-19.
Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Pos Kupang, Oris Goti, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Oris. Halo Oris, bisa mendengar saya? Halo Dea. Iya, Oris, bisa Anda informasikan sebenarnya sejak kapan dan sampai kapan tes swab antigen ini akan dilakukan di ND? Ya betul ya, di Kabupaten ND tengah dilakukan pelaksanaan swab antigen di tempat. Nah, pelaksanaan ini menindaklanjuti penerapan PPKM level 4 sejak ND ditetapkan menjalani PPKM level 4 pada 10 Agustus 2021. Nah, untuk pelaksanaan swab antigen di tempat ini sudah dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus hingga tanggal 23 Agustus. Nah, sampai dengan hari ini juga pelaksanaan masih berjalan lancar di beberapa titik lokasi. Sekian dia. Iya, lalu bagaimana dengan kondisi terkini di ND dan juga mungkin update kasus COVID-19 di sana, Oris? Ya, dia. Sampai dengan tadi saya sempat melakukan pemantauan di beberapa titik lokasi yang dilakukan pelaksanaan swab antigen di tempat. Warga cukup antusias mengikuti swab antigen di tempat, namun banyak juga yang merasa takut untuk di swab antigen, sehingga ketika masuk di jalan, ketika sampai ke lokasi-lokasi titik pelaksanaan swab antigen, mereka berbalik arah dan tidak mau di swab antigen. Pada intinya warga menghindar untuk di swab antigen. Nah, untuk kasus COVID di Kabupaten ND sejauh ini mengalami penurunan, yang terkonfirmasi positif mengalami penurunan. Namun pemerintah Kabupaten ND tetap berupaya untuk terus melakukan tracing dan testing untuk memastikan peta penyebaran COVID-19 di Kabupaten ND. Sekian dia. Ya, Oris, saat tadi dilakukan swab antigen, apakah ada yang terkonfirmasi atau dinyatakan positif COVID-19? Ya, tadi saya tidak menemukan di beberapa titik lokasi. Saya juga masih menunggu update data dari Nakes. Namun pada tanggal 12 Agustus itu ada satu kasus yang sempat terpantau, yakni ada seorang ibu menyusui yang terkonfirmasi positif. Nah, saat itu memang sempat ada pengeluhan dari si ibu ini bahwa bagaimana dengan bayinya yang dia harus menyusui. Lalu para nakes menjelaskan bahwa si ibu bisa tetap menyusui anaknya dengan catatan sebelum menyentuh bayi dia harus mencuci tangan dengan hand sanitizer dan juga mengenakan masker ketika menyusui bayi. Sekian dia. Ya, baik Tribuners, tadi rekan Oris sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Dandim 1602 ND, Letkol Infanteri Nelson Paido Makmur Marpaung. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Untuk sementara kami didukung penuh oleh Kabupaten ND, dalam hal ini pemerintah ND. Untuk saat ini kami dibekali 2.000. Ya, karena apa? Target kita sekarang 1.397. Ya, kita didukung 2.000. Ya, dan stoknya masih ada. Dari APD, handscoon, masker, semua lengkap. Target itu untuk berapa hari Pak Dandim? Yang 1.700 sekian itu? Per hari. Diharapkan kita per hari, kalau kita lihat dari Mendagri nomor 31, tiap hari kita harus mentarget 1.397. Ya, harapannya seperti itu. Ya, mari kita sama-sama ya mensukseskan ya membuat ND ini menjadi zona hijau. Berarti jumlah dari 2.000 itu masih cukup terbatas Pak Dandim, sangat terbatas itu. Bukan. Jadi 2.000 itu kami di sini, nanti kami didukung lagi, habis minta ya. Jadi setiap habis nanti kami suruh minta lagi. Ya, nah, makanya kami terbantu. Ya, inilah bukti negara hadir buat rakyatnya. Beralih ke informasi berikutnya, aparat Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur berpenampilan layaknya pejuang pembela tanah air atau PETA di sentra vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini digelar di halaman Mapolsek pada hari ini, Senin 16 Agustus. Ada belasan anggota polisi yang memakai seragam pejuang kemerdekaan tahun 1945. Kegiatan ini
untuk menarik perhatian warga agar mau mendatangi sentra vaksinasi COVID-19. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Warta Kota, Miftahul Munir, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Munir. Halo, rekan Dea. Iya, Munir, berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi, bisa Anda ceritakan apa sebenarnya alasan Polsek Pasar Rebo ini menggunakan seragam pahlawan? Baik, alasan Polsek Pasar Rebo menggunakan seragam pahlawan dan sentra vaksinasi COVID-19 yang berada di Polsek Pasar Rebo karena memang untuk menyambut HUT RI ke-76 atau HUT ke-76 RI yang akan berlangsung pada 17 Agustus 2021 besok. Sehingga untuk menghormati jasa-jasa para pejuang, petugas Polsek atau anggota Polsek Pasar Rebo menggunakan seragam layaknya seperti pahlawan, dan juga ini alasannya adalah untuk menyemangati warga yang ingin melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Polsek Pasar Rebo. Demikian rekan Dea. Iya, berapa total para petugas dari kepolisian yang menggunakan seragam pahlawan ini, Munir? Ada sekira 12 anggota Polsek Pasar Rebo yang menggunakan seragam layaknya seperti pahlawan, dan ada juga beberapa warga yang mengabadikan momen-momen ini dengan cara foto bersama ataupun foto anggota yang menggunakan seragam pahlawan. Demikian rekan Dea. Iya, Munir, tadi disebutkan bahwa anggota menggunakan seragam pahlawan ini untuk menarik minat para warga melakukan vaksinasi. Apakah itu berhasil menambah antusias warga untuk mau divaksin? Baik, dari lokasi vaksinasi COVID-19 Merdeka di Polsek Pasar Rebo, memang terlihat cukup antusias warga yang datang ke sana. Bahkan antriannya pun sampai di depan gerbang Polsek Pasar Rebo, sehingga perhatian warga atau cara Polsek Pasar Rebo dengan menggunakan seragam pahlawan ini cukup menarik perhatian atau menarik peminat warga untuk melakukan vaksinasi COVID-19 di halaman Polsek Pasar Rebo. Demikian rekan Dea. Iya, lalu sebenarnya sampai kapan kegiatan menggunakan seragam pahlawan ini akan dilakukan, Munir? Untuk berlangsungnya kegiatan penggunaan seragam pahlawan ini akan sampai besok, karena besok adalah puncaknya HUT kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga anggota Polsek Pasar Rebo tetap akan menggunakan. Bahkan rencananya tenaga vaksinator seperti di loket pendaftaran, terus screening hingga dokter yang menyuntikkan dosis vaksin pun besok rencananya bakal menggunakan pakaian-pakaian seperti para pejuang Republik Indonesia. Demikian rekan Dea. Iya, baik, terima kasih rekan wartawan Warta Kota, Miftahul Munir melaporkan dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Seorang pekerja lepas di Kota Manado, Sulawesi Utara yang dinyatakan hilang pada Jumat 13 Agustus lalu. Pekerja itu diketahui bernama Ferry Asa. Awalnya tengah bekerja membersihkan tebing di belakang sebuah rumah sakit. Tapi hingga hari Sabtu 14 Agustus malam, Ferry tidak kembali, kemudian dicari rekannya. Hingga pada Minggu 15 Agustus, ia ditemukan dalam kondisi pingsan di dalam mulut goa yang diketahui merupakan peninggalan Belanda. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Manado, Fistel Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fistel. Halo, selamat siang Tribuners, selamat siang Dea. Iya, Fistel, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi lengkapnya Ferry Asa ini menghilang hingga akhirnya ditemukan? Ya, terima kasih Dea. Selamat sore Tribuners. Sesuai informasi yang kami dapat, ini kejadian yang aneh tapi nyata. Di mana salah satu pekerja di Kota Manado di rumah sakit gigi dan mulut ini hilang pada hari Jumat 13 Agustus 2021 hari Jumat, dan sampai malam rekannya tidak melihat lagi ini korban Ferry atas nama Ferry Asa. Rekannya tidak melihat lagi pada Jumat malam, sehingga pada Sabtu pagi rekannya mencarinya di belakang rumah sakit yang lebih tepatnya berada di Jalan Sutomo, Kelurahan Pinaesan, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Lalu ini rekannya mencari
Ferry di bagian belakang, tapi tidak menemukannya, sehingga pada hari Sabtu itu rekan Ferry mencari Ferry dengan melihat CCTV, melihat dari CCTV, sehingga hingga Sabtu malam rekan Ferry ini melihat CCTV, Ferry sudah tidak lagi keluar dari belakang, karena saat itu hari Jumat dia membersihkan rumput dan kayu-kayu kecil yang ada di belakang rumah sakit. Tetapi hingga hari Sabtu juga belum keluar, sehingga ini rekan Ferry langsung memanggil salah satu rekannya juga security untuk mencari di bagian belakang, karena memang ternyata mereka sudah mengetahui di belakang itu ada salah satu buah peninggalan dari zaman Belanda, sehingga mereka mengecek itu langsung hari Sabtu itu, tapi tidak ditemukan, sehingga pada hari Minggu mereka melaporkan ke Polsek Penang. Nah, kemudian mereka bersama kepolisian dari Polsek Penang menuju ke lokasi itu, gua peninggalan Belanda ini. Kemudian mereka memanggil salah satu anggota dari tim RAPI. Tim RAPI ini adalah salah satu organisasi yang bisa membantu hal-hal seperti ini, sehingga ketika mereka melihat ini gua ini, ternyata memang Ferry berada di dalam. Dan menurut kesaksian rekan Ferry ini, Arino, dia bersama salah satu anggota RAPI masuk ke dalam lubang itu, dan lubang itu ternyata sampai ke 10 meter. Setelah itu mereka melihat ini Ferry sudah dalam keadaan terbaring. Mereka mengira dia sudah meninggal karena memang sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian salah satu anggota RAPI membangunkan ini Ferry, dan ternyata dia membuka matanya secara pelan-pelan. Kemudian ini Ariano, rekannya Ferry, sangat senang karena hilang sejak hari Jumat, nanti ditemukan hari Sabtu tapi belum meninggal, sehingga mereka mengevakuasi ini Ferry. Dan saat ini dia dalam keadaan masih trauma. Demikian dia. Iya, lalu apakah dari Ferry Asani sudah bisa memberikan kesaksiannya terkait kejadian yang menimpanya ini, Fistel? Hari ini Senin 16 Agustus kami menemui di lokasi kejadian, tapi Ferry sudah dibawa oleh keluarganya ke kampung halamannya di Minahasa. Karena menurut Ariano, rekan kerjanya itu sebagai security, dia sampaikan keluarga takutnya jangan sampai dia masih shock, dan kalau dia masih tinggal di situ mereka takut jangan sampai bisa terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga mereka membawa pulang Ferry ke rumah mereka di Minahasa. Demikian dia. Ya, baik Tribuners, tadi rekan Fistel berhasil mendapatkan